السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benar takwa, senantiasa meningkatkan kesadaran kita untuk senantiasa ikut dan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah dan bahagia di dunia ini dan juga di akhirat. Betapa banyak nikmat yang kita rasakan yang Allah berikan kepada kita setiap hari, dan bila kita menghitungnya kita tidak bisa menghitungnya. Sebanyak apapun yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak bisa menghitungnya dengan baik dan benar, saking banyaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengiklankan kepada kita, mengumumkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Namun apabila kalian kufur nikmat, tidak mau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka ketahuilah bahwa siksaku ini sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita dunia ini, bumi ini, lingkungan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bumi ini telah kami ciptakan, kami sediakan, kami ciptakan, gunakan untuk manusia agar mereka bisa tinggal di dalamnya dengan baik, agar bisa hidup dengan nyaman. Allah sediakan di dalam bumi ini buah-buahan yang sangat banyak. Ada kurma, ada biji-bijian dan lain sebagainya. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ada di muka bumi ini. Allah sudah ciptakan bumi dengan sangat sempurna, sangat indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang akan kalian dustakan? Mungkin apa kita tidak bersyukur? Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, ya, dan Allah Subhanahu wa taala sediakan fasilitas yang besar dengan adanya bumi dan semua yang ada kita lihat di lingkungan kita ini. Tugas kita hanya untuk apa? Kita jaga lingkungan ini, kita rawat dengan baik dan benar, kita rawat, hasilnya kita panen, kita makan, kita nikmati. Mari kita jaga, jangan kita melakukan kerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak di muka bumi ini, jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah bumi itu Allah ciptakan dengan sangat bagus dan sangat benar. Dan kita melihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang yang rakus terhadap dunia ini.
rakus, ingin meraup sebanyak-banyak keuntungan dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Dia membabi buta, memangkas, menghancurkan hutan-hutan, dipangkas pohon-pohonnya, dikeruk harta kekayaan yang ada di dalamnya, sehingga terjadi kerusakan demi kerusakan. Terjadi banjir yang begitu dahsyat, yang tidak kunjung surut, yang tidak kunjung selesai permasalahannya. Rusak lingkungan. Kenapa? Ulah kita sendiri. Kita tidak mau merawat nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Sungai yang mestinya mengalir airnya dengan deras dan bagus ditimbun, dijadikan rumah-rumah yang tidak ada izinnya sama sekali, sehingga terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Demikian pula lautan dirusak oleh siapa? Manusia yang merusaknya. Dan sekian banyak lingkungan kita ini dirusak oleh tangan-tangan kita sendiri. Manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas linudziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan ataupun di lautan. Kenapa terjadi kerusakan demikian? Musibah, malapetaka, banjir, longsong dan lain sebagainya. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Karena ulah manusia itu sendiri. Manusia yang melakukan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan bumi ini ideal, bagus. Kalau dijaga, dirawat, dia akan bagus, aman, sentosa, bahagia kita. Cuman manusia-manusia yang rakus, mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka Allah timpakan azab kepada mereka. Untuk apa? Biar sadar. La'allahum yarji'un, agar mereka taubat kepada Allah. Jangan melakukan kerusakan lagi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai kerusakan dimanapun, baik di bumi, di langit, di lautan, semuanya Allah tidak suka. Baik kerusakan itu diakibatkan oleh dosa-dosa kita, berupa kekafiran, kesyirikan, bid'ah, maksiat, dosa-dosa besar, ataupun kerusakan terhadap lingkungan kita dengan membabi buta dalam mencari kekayaan, baik dengan membabat habis gunung-gunung, hutan-hutan, atau mencari mengeruk kekayaan muka bumi ini tanpa melihat ya undang-undang yang sudah dibuat, peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Ini semuanya kerusakan-kerusakan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan kita ini. Bahkan kita akan melihat hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum beliau mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Dan juga tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya yang lebih parah lagi. Maka segala hal yang membahayakan masyarakat kita jangan kita lakukan. Apalagi hanya tujuannya untuk memonopoli kekayaan, untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kemaslahatan manusia yang lebih umum. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan kita. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menanam pohon-pohon. Ya, jangan sampai digunduli habis, karena pohon itu ada manfaatnya. Baik untuk manusia, ada tumbuh-tumbuhannya, ada kayu yang bisa kita manfaatkan, ada daun-daunnya, oksigennya kita butuhkan, buah-buahan, ataupun untuk hewan-hewan yang ada di hutan. Mereka tinggal di mana? Rumah mereka adalah hutan itu sendiri. Demikian pula burung-burung yang ada di sekitar lingkungan kita ini. Mereka senangnya di mana? Apakah di sangkar? Tidak. Mereka senangnya di pohon-pohon, berpindah dengan pindah yang lain. Itu rumah-rumah mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah." Tidak ada seorang muslim pun yang menanam satu pohon. Ya, dia menanam pohon yang berbuah ataupun yang tidak berbuah, ya. Kalau ada buahnya lalu tiba-tiba ada burung yang hinggap di sana lalu makan buah-buahannya atau makan biji-bijiannya. Kalau berupa beras ataupun yang lainnya, biji-bijian dimakan sama burung ataupun hewan ataupun dicuri oleh manusia sekalipun.
itu nilainya sedekah bagi orang tersebut, orang yang menanam tersebut. Bayangkan, kita bisa bersedekah dengan cara yang sangat mudah. Alhamdulillah Allah berikan tanah Indonesia adalah tanah yang subur. Anda tanam, tumbuh, muncul buah-buahannya, Anda bisa menikmati dengan sendirinya, atau Anda bisa bagi dengan tetangganya, atau hewan-hewan pun bisa memakannya. Burung-burung, ulat ataupun yang lainnya, mereka bisa menikmatinya. Itu nilainya sedekah bagi kita. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, ya, "Idza qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al." Rawahu Ahmad. Bahkan seandainya salah seorang di antara kita tahu bahwa besok ini hari kiamat, ini Dajjal sudah ada, ya, Imam Mahdi sudah datang, terjadi hari kiamat, tapi kita masih megang satu pohon yang masih bisa kita tanam, maka Rasulullah SAW memerintahkan tanam itu segera. Tanam, Pak. Karena kita tidak tahu, mungkin dengan menanam ini kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan menanam pohon ini kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Minimal kita orang lihat, oh ada pohon-pohon indah, rindang, senang dia. Ada oksigen yang bisa dihirup dengan enak. Ada hewan-hewan yang bisa menghinggap di pohon-pohon tersebut, mengambil manfaatnya. Maka jangan sia-siakan. Ya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menanam pohon, maka jangan sampai pohon yang ada malah kita pangkas, kita hancurkan. Apalagi dengan alasan yang tidak dibenarkan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda juga dalam riwayat Musannaf Abdul Razzaq, beliau mengatakan, "La taqta'us syajar." Jangan kalian memotong pohon-pohon itu dengan sembarangan tanpa alasan yang benar. Fa innahu ismatul mawashi fil jadbi. Karena sesungguhnya pohon-pohon yang ada, apalagi yang ada di hutan-hutan, yang ada di kebun-kebun yang besar, itu adalah tempat bernaungnya hewan-hewan di sana. Mereka nggak bisa, hewan bangun rumah semegah rumah kita nggak bisa. Rumah mereka apa? Ya tumbuh-tumbuhan itu. Maka jangan dihancurkan. Kasihani mereka. Kasihani hewan-hewan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "La yarham man la yarham la yurham." Siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tidak sayang kepada hewan-hewan yang ada, lingkungan yang ada, maka Allah tidak rahmati dia. Oleh karena itu, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, akibatnya apa, Pak? Akibatnya karena dia menyiksa hewan. Ada kucing, dia kerangkeng masukin ke kandang, tidak dia kasih makan, ya, tidak pula dia biarkan untuk makan makanan dia, untuk keluar dari kandang tersebut. Dia kerangkeng, disiksa di situ. Maka wanita tersebut masuk neraka gara-gara itu. Bayangkan, Pak, gara-gara hewan satu. Lantas bagaimana kalau menggundul hutan sehingga terjadilah hewan-hewan banyak meninggal dunia, banyak yang mati. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita mau merawat hewan-hewan yang ada, kita lestarikan alam semesta ini, kita rawat lingkungan ini dengan baik dan benar, maka Allah akan berikan pahala yang besar kepada kita. Sebaliknya, Rasulullah SAW pernah bercerita bahwa dahulu ada wanita pezina, Pak. Wanita pezina, habis zina, selesai dia berzina, dia jalan di padang pasir, dia lihat ada sumur. Dia masuk ke sumur itu, ambil air, minum untuk menghilangkan dahaganya, menghilangkan hausnya. Setelah selesai keluar dari sumur, dia lihat ada anjing. Anjing hewan yang najis. Anjing kehausan, dia lidahnya menjulur-julurkan ke tanah karena cari air, kehausan. Akhirnya wanita tersebut, pezina itu tersebut, kasihan sama hewan ini. Waduh, anjing haus nih. Akhirnya dia turun ke sumurnya dengan membawa sepatunya. Sepatunya dia gunakan untuk sebagai gayung, dia ambil, dimasukkan ke giginya, digigit untuk menciduk air tersebut, bawa ke atas lagi. Dengan susah payahnya dia bawa air, ya, sepenuh dengan sandal atau sepatu yang dia bawa, lalu dia berikan kepada anjing tersebut.
Melihat itu Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, diterima taubatnya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Bayangkan Pak, berbuat baik kepada anjing, hewan yang najis pun kita mendapatkan pahala. Maka demikianlah kita seorang muslim hendaknya menjaga lingkungan kita ini. Ya, kita jaga lingkungan ini dengan baik dan benar. Inilah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat, kasih sayang, tidak hanya kepada manusia yang mengikuti ajarannya saja, tidak, tapi kepada lil alamin. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta ini. Termasuk di antaranya kasih sayang Islam kepada hewan-hewan yang ada, kepada lingkungan ini. Jangan sampai kita menzalimi lingkungan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa melestarikan alam semesta ini, untuk merawatnya, menjaganya, sehingga kita bisa hidup bahagia, damai, dan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu huwa yatawalla as-salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-haqqul mubin ar-rasulul amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara lingkungan yang sangat diperhatikan oleh agama Islam adalah menjaga kebersihan. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu jalan-jalan yang dilewati oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa iman itu ada 70 sekian cabang. Cabang yang paling utama, yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Dan malu itu bagian dari keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis yang lain, "Man amata adza min tariqil muslimin kutibat lahu hasanah wa man tuqbilat minhu hasanah dakhalal jannah." Barang siapa yang menghilangkan gangguan dari jalan-jalan yang biasa dilewati oleh kaum muslimin, maka itu akan dicatat sebagai satu kebaikan bagi dia. Dan barang siapa yang Allah terima satu kebaikan dari dia, maka Allah jamin dia masuk ke dalam surganya. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya lingkungan yang kita jaga, tidak hanya hutan ataupun alam semesta ini kita jaga, tapi jalanan yang biasa kita lewati jangan sampai mengganggu orang-orang yang lewat di sana. Bahkan asyaukah, itu duri yang ada di situ pun kita harus singkirkan, bersihkan Pak. Ini bagian dari keimanan kita. Maka disinilah Islam menjaga kebersihan. Dan Islam merawat jalanan. Kalau ada jalanan yang berlubang, kita punya dana untuk memperbaiki itu, perbaiki itu segera. Jangan sampai ada orang yang lewat ke situ lalu terjadi kecelakaan gara-gara lubangnya jalan itu. Infrastruktur jalan ini harus diperbaiki dengan benar. Maka orang-orang yang diberikan amanah untuk memperbaiki jalan pun harus amanah. Jangan sampai dikorupsi, jangan diambil keuntungannya. Harus amanah sesuai dengan program yang dirancangkan. Kasihan, masyarakat sudah berusaha untuk membayar pajak dengan baik dan benar, maka pemerintah pun harus menjalankan amanahnya dengan baik dan benar pula. Dan mengingatkan pula dalam lingkup yang kecil kita, di komplek kita, kalau ada kerja bakti bareng-bareng sudah kita jalan bismillah. Ini bagian dari keimanan, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di lingkungan kita. Jalanan-jalanan yang berlubang diperbaiki secara bareng-bareng. Kita hubungi RT, hubungi RW, bermasyarakat dengan yang baik, berikan jalan-jalan yang baik. Kalau ada jalanan yang belum diaspal, usulkan kepada yang berkewajiban. Insya Allah dengan itu kita akan melewati jalan-jalan itu dengan baik dan benar. Dan itu bagian dari keimanan kita. Ya, selama ini mungkin kita menyangka bahwa ketaatan itu hanya urusan
di masjid saja, tidak. Di seluruh aspek kehidupan itu mengandung pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkaitan dengan air, perairan pun Rasulullah SAW sangat memperhatikan hal tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid alladzi la yajri. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir. Kenapa? Ini ada pencemaran air, bahaya. Apakah lagi mengotori air, mengotori sungai, mengotori air yang mengalir ke rumah-rumah kaum muslimin. Ini tentunya lebih dilarang dalam agama Islam. Ya, Rasulullah SAW juga pernah menyatakan ittaqul la'inain. Hendaknya kalian jauhi dua tempat yang bisa membuat Anda dilaknat oleh Allah. Para sahabat bertanya, apa itu dua tempat yang bisa membuat kita dilaknat oleh Allah ya Rasulullah? Yaitu jalanan manusia, di mana seseorang buang air, buang kotoran, bi tariqin nas au fi dhillihim, di jalan yang biasa dilewati oleh manusia atau di tempat-tempat yang biasa manusia berteduh di sana. Ya, tidak boleh. Walaupun kita kebelet, ya biasanya sopir-sopir kebelet lalu minggir ke jalan, kencing di pinggir jalan. Ini dilarang dalam agama Islam. Anda tidak bisa menutup aurat di sana. Kemudian itu biasa buat jalan kaum muslimin. Ya, betapa seringnya kita ketika masuk di jalan, berjalan kaki, ya di trotoar, mencium bau-bau yang tidak enak. Biasanya dari mana? Dari orang-orang yang kencing sembarangan, atau orang yang buang, kotoran sembarangan. Buang sampah di pinggir jalan, ya itu juga mengganggu kaum muslimin. Kenapa disebut la'inain? Karena orang yang lewat di situ bisa jadi melaknat. Ini siapa sih yang buang kotoran di sini? Akhirnya mendoakan yang jelek kepada orang yang membuang sampah tersebut. Maka lihat, perhatikan kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu, kebersihan itu bagian dari keimanan. Ya. Ini kaidah yang sangat besar yang hendaknya kita perhatikan. Kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, agar lingkungan ini menjadi lingkungan yang baik. Jangan sampai ada slogan orang-orang kafir di negara mereka ternyata lebih bersih daripada kita yang di negeri Islam. Ya Pak, konsep Islamnya sudah bagus. Agama Islam ini sudah bagus menjaga lingkungan secara ajarannya. Cuma memang kaum muslimin harus diedukasi lagi, diajari lagi bahwa kita harus lebih pintar untuk merawat lingkungan daripada orang-orang kafir di luar negeri sana. Kita harus lebih rapi, lebih bersih daripada orang-orang yang non-muslim sana. Karena memang agama Islam sendiri mau mengajarkan hal itu. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Marilah kita membacakan doa dan salawat kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.